Essential oil itu sebenarnya warisan terbesar pengobatan timur yang terlupakan, dan bersyukur sekali mulai lagi dikenal semenjak dunia kedokteran mulai memasukkan salah satu kurikulum mereka yaitu aromaterapi, dan mulai ada buku-buku yang dikeluarkan oleh para ahli. Dan ini saya banyak sekali punya bukunya dan literaturnya tentang aromaterapi. Dan di Eropa sama di Amerika sudah mulai banyak ada rumah sakit yang memang rumah sakit modern, tapi di situ salah satu penekanannya adalah aromaterapi. Jadinya setiap ruangan rumah sakit ada aroma tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Jadinya ada diffuser, ada apa, dan diganti-ganti sesuai kebutuhan pagi, siang, sore, dan sebagainya. Dan itu diceritakan di buku dan saya antusias sekali. Dan sebagian besar sebenarnya bahan bakunya ada di Indonesia. Sebagian besar, dan itu sebenarnya potensi luar biasa. Ini proyek besar buat Indonesia, dan ya saya bilang ini contohnya ya. Kohdo ini adalah satu metode pengobatan dari Jepang, wewangian Kekaisaran Jepang. Jadinya pengobatan ketika mereka sakit yaitu wewangian yang dapat memulihkan kedamaian, menenangkan pikiran, dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Mereka meyakini itu aroma ini dihidupkan di ruangan yang sakit, namanya kohdo di sana. Kalau di Indonesia banyak kita lihat orang mandi kembang, kita lihat orang pakai minyak dan sebagainya. Itu adalah mandi kembang. Itu kalau kita jangan dilihat mistisnya ya, tapi dilihat aroma yang muncul itu banyak sekali, karena kitab-kitabnya tradisional kita banyak sekali menceritakan tentang bagaimana kesembuhan-kesembuhan dengan terapi asap dan sebagainya. Itu zaman dulu itu ya menarik sekali. Ini adalah basicnya. Jadinya semua itu sebenarnya main di aroma dan di sentuhan. Jadinya pengobatan itu menurut orang timur, pengobatan itu tidak hanya diminum. Jadinya tidak hanya masuk lewat mulut, dia juga obat itu bisa masuk lewat kulit dan bisa masuk lewat aroma atau sistem getar saraf. Jadinya bisa dia masuk lewat kulit, bisa lewat diminum berupa jamuan, dan bisa lewat kulit. Itu kalau orang barat disebut dengan, baru sekarang juga mulai disebut dengan transdermal, yaitu pembuluh darah ternyata ada di bawah kulit juga, bukan hanya di lewat pencernaan, dan lewat hirupan juga, aromatik namanya. Nah, pertanyaannya apa itu minyak esensial? Mungkin ya ada banyak yang baru mengenal tentang essential oil, atau kalau bahasa Indonesianya kita sering sebut minyak atsiri. Kalau di bahasa barat namanya esensial karena itu minyak dasar sekali, minyak yang dihasilkan oleh tanaman obat, yaitu adalah ekstrak minyak aromatik dari tumbuhan yang dipercaya memiliki berbagai manfaat kesehatan. Jadinya itu sangat esensial sekali, dan metodenya untuk menghasilkan minyak esensial dari tumbuhan itu paling umum adalah dengan disuling. Jadi dengan diuapkan atau dengan disuling. Jadinya petani Indonesia rata-rata menyuling untuk menghasilkan minyak esensial. Tapi yang membedakan adalah kualitas sulingannya, seberapa murni yang didapatkan. Ada yang sampai karena ada standar-standar tertentu untuk menghasilkan kemurnian yang baik, sehingga benar-benar tidak ada residu dan sebagainya, dengan kandungan-kandungan yang benar-benar dapat 100%. Misalnya minyak cengkeh, kandungan eugenolnya dapat nggak sampai 100% begitu. Nah, ini yang disebut dengan pohon kehidupan. Jadinya ada yang diambil dari akarnya untuk dibuat minyak essential oil, ada yang diambil dari batangnya, kayak cendana kan dari batangnya, ada yang ambil dari bijinya, ada yang dari buahnya, dari daunnya, dari bunganya. Jadinya tergantung tanaman-tanaman itu. Nah, ini produknya kita ada 15 produk kurang lebih. Ada yang peppermint, ada pacoli itu nilam ya, ada lemongrass itu serai dapur, ada cinnamon itu kayu manis, itu enak sekali kayu manis, jarang sekali, ini saya senang sekali kayu manis. Ada cendana, nutmeg itu kepala, orang yang susah tidur bagus sekali pakai itu. Lavender untuk menenangkan, ginger untuk keluhan-keluhan berbagai penyakit, clove stem, clove bud dan sebagainya. Ada betel leaf dan ada eucalyptus. Semua produk essential oil itu anti jamur dan anti bakteri. Tapi butuh penelitian lebih lanjut untuk antivirusnya. Tapi setidaknya benar-benar sangat membantu. Sebenarnya setiap essential oil itu bukan aroma saja yang didapatkan,
tapi ada kandungan utama yang bersifat terapeutik atau bersifat penyembuhan. Ada kandungan utamanya. Inilah ketika kita menyuling, contohnya cengkeh ya. Contohnya cengkeh, eugenolnya harus dapat standar minimum sesuai dengan standar SNI-nya. Anggaplah ada SNI-nya, harus dapat. Kalau nggak gitu nggak laku di dunia internasional kalau kita jual. Tuh. Contohnya apalagi serai dapur, berarti citronelalnya harus sesuai standar minimum yang harus disuling itu dapat berapa persennya. Baru bisa bersifat terapeutik, aromanya fresh seperti itu ya. Ini ada lemonnya, kandungan utamanya ini. Nanti apa manfaatnya itu nanti saya akan jelaskan. Ini lavender, manis dan soft. Ada nilam. Nilam itu asli Indonesia jadinya. Terus ada kayu manis, jadinya manis dan hard, enak banget ini. Terus daun sirih, smoky dia, aromanya. Betel phenol namanya kandungan utamanya. Kalau daun mint kandungan utamanya mentol. Terus kemudian jahe kandungan utamanya singiberin, aromanya pedas dia. Terus ada pala. Ini kandungan utamanya adalah myristicin. Ini seperti apa efek tidurnya seperti kita minum obat tidur kalau hidupkan ini di kamar. Benar-benar seperti obat tidur tapi natural banget. Karena myristicin itu salah satu kandungan di narkoba sebenarnya, tapi ini halal. Kalau ini halal, bukan narkoba ya. Myristicin itu sebenarnya zat penenang. Kita tidur enak banget daripada kita minum obat-obatan. Ini kita hidupkan ini sehat. Ini ada kenanga, kita ada, terus ada eukaliptus. Tapi masalahnya sekarang banyak sekali produk mengaku essential oil, tapi mereka sebenarnya menggunakan fragrant essential oil yang dibuat secara sintetis. Makanya itu banyak parfum sebenarnya namanya. Makanya banyak yang tidak berizin BPOM dan sebagainya. Makanya hati-hati sekali membedakan antara essential oil sama yang oil yang berupa sintetis atau parfum yang tidak dari alam.